bukan kuburmu yang sunyi dan gelap. Malak surgawi yang teguh berjaga tak lelap. Kan ku kenang Getsemani, kan ku kenang sesak keji. Oh sungguh ajaib kasih-Mu, pimpinlah hidupku. Saudara, kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Kita akan berdoa, saudara mendoakan saya. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini Engkau boleh bawa bersama untuk kami boleh membaca, merenungkan firman-Mu. Tolong hamba-Mu, tolong kami yang boleh mendengar. Biarlah Bapa, anugerah-Mu ada di dalam kami. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami juga boleh mengerti akan kehendak-Mu dalam hidup kami, dan kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Dalam Yesus berfirmanlah. Amin. Saudara, kita akan membuka dari 1 Petrus pasal yang kelima. 1 Petrus pasal yang kelima, kita akan membaca dari ayat 5 sampai dengan 11. 1 Petrus pasal yang kelima ayat 5 sampai dengan 11. Saya akan membaca kelima, saudara akan 6, ke 11 kita akan baca bersama bergantian. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu diingatkannya pada waktu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jaga, lawanmu hidup berjalan keliling sama seperti singa yang melawan, dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, mengalahkan, dan mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita ketika dengannya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, minggu yang lalu kita membaca bagaimana Petrus menasihatkan kepada mereka yang tua, penatua. Tapi sekarang kita membaca bagaimana firman Tuhan melalui Petrus ditujukan kepada orang muda. Ternyata bukan hanya orang tua aja, saudara. Orang muda perlu firman Tuhan. Atau dibalik, bukan hanya orang muda aja perlu firman Tuhan, tetapi ternyata orang tua juga perlu firman Tuhan, saudara. Betul tidak, saudara? Siapa yang merasa muda tidak perlu firman Tuhan? Karena masih segar, dan masih kuat, dan masih pandai. Atau siapa yang merasa tua, merasa berpengalaman, merasa sudah makan pahit asinnya kehidupan, tidak perlu lagi firman Tuhan? Tidak ada sebetulnya. Baik yang tua dan yang muda, kita memerlukan firman Tuhan. James, either the older people or the young people, we all need God's word. Since we live in this body still, many things can happen. We still live in the flesh. That's why we need the word of God to instruct me, to instruct you, to instruct His people. Doesn't matter their ages, young, middle, or old. But here we read that, likewise, you younger people, submit yourself to your elders. Yes, all of you, be submissive to one another, and be clothed with humility, for God resists the proud, but gives grace to the humble. Seorang mengatakan, saudara, di zaman saat ini, orang tua harus tunduk kepada anak muda. Orang tua tunduk kepada anaknya, kalau tidak anaknya tidak mau pulang. Kalau tidak anaknya akan kabur. Kalau tidak anaknya akan melakukan ini dan melakukan itu, saudara.
Sehingga orang tua banyak yang kebingungan di zaman sekarang ini karena anaknya tidak terkendalikan lagi. Mental dan moralnya sudah dikuasai oleh dunia yang tambah rusak. Dan kita yang tua yang tentunya punya pengalaman lebih daripada yang muda, jikalau kita tidak mengajarkan apa yang seharusnya mereka ketahui tentang kehidupan nyata ini dari muda, itu akan dekat dengan saya, itu akan dekat dengan saudara yang masih membimbing mereka yang masih muda. Hati kita akan dihancurkan oleh mereka yang masih muda karena kita tidak mendidik anak-anak kita, adik-adik kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Bahkan suatu saat jikalau kita sebagai orang yang lebih tua atau orang tua mau membawa anak kita, adik-adik kita kepada kebenaran firman Tuhan, mereka justru menantang. Itulah kamu, tetapi zaman ini sudah berbeda. You can have your own, but I can have my own. So you do your own, I do my own. Sehingga dari sini saudara, sebetulnya saya diingatkan sebagai orang tua ataupun orang yang lebih tua, jikalau kita diberikan kesempatan untuk bersama mereka yang lebih muda, agar saya dan saudara menggunakan waktu itu untuk membawa adik-adik kita, anak-anak kita mengerti realita kehidupan dan menanamkan realita kebenaran yang berasal dari firman Tuhan. Sebelum dunia ini tambah kacau, meskipun sudah kacau, saudara. Meskipun sudah kacau. So James, we will see the young people now. We'll say to the older people, now you submit to me. Your ages is done. Now the age of the young people. So the Bible reminds me that, we as older people need to teach the truth of God's word and to give it, to lay it down to the younger people so that they will know how to live as a young people. Because young people or younger generation right now, it's hard to have a submission to God. Even though many believe that they are God, even though many believe that they are Christian, even though they are serving at church, being involved in the ministry, but their life is not in submission to God and His word. So it's so awkward. So here we read that God's word to Peter gave a counsel to the younger people to submit to the elders. Of course, here, if we read earlier verses, the elders here is the servant of God who truly have heart from the young people. They will not make themselves king to give command to young people, but they will watch over the young people to grow to know God, to love God deeper. So the young people must submit to the older people who watch over their soul. So kembali saudara, di sini sebetulnya ada satu perintah yang baik, ada satu perintah yang baik bagi saudara tentunya. Kita yang tua dijadikan contoh. Saudara diberikan harga. Saudara dihargai untuk menjadi contoh bagi yang muda. Tidakkah luar biasa, saudara? Saya yang seperti ini, saudara yang seperti itu, mau dipakai Tuhan untuk menjadi contoh bagi mereka yang muda. Bagaimana kita hidup, bagaimana kita memuliakan Tuhan, bukan hanya di dalam kata-kata, tetapi di dalam perbuatan. Karena kita tahu generasi muda saat ini tambah ke selatan, tambah ke utara, ke barat, ke timur, ke bawah, tidak ke Tuhan, saudara. Sehingga jikalau saat ini saudara dan saya tahu menjadi bagian daripada keluarga Tuhan, biarlah kita mau, saudara, dijadikan yang lebih tua bagi mereka, yang lebih muda,